Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunia Rizkiah dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini, saya akan mewawancarai ibu trimester ketiga, yaitu dengan usia kehamilan 8 bulan, dan menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang dialami dan dirasakan selama masa kehamilannya. Yuk, simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Zuniatul Rizkiah dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebelumnya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya akan menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang Ibu alami selama kehamilan, mulai dari trimester pertama, kedua, hingga ketiga. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Nuri. Ibu Nuril. Ibu, ini kehamilan keberapa? Baru masuk ke 8 bulan, Bu. Oh, kehamilan 8 bulan. Anak keberapa, Bu? Anak pertama. Oh iya, semoga sehat selalu sampai menuju kelahiran ya, Bu ya. Di sini saya akan menanyakan keluhan pertama. Keluhan di trimester pertama. Keluhan Ibu di trimester pertama itu apa saja, Bu? Paling sering mual di pagi dan siang hari. Oh, mual pagi siang ya, Bu ya. Kalau mual pagi siang itu biasanya Ibu ngapain, Ibu? Konsumsi obat? Ya, Oh iya, sering konsumsi obat. Selain mual, apa aja, Bu, keluhannya di trimester pertama? sering kencing dan juga nyeri kram perut di bagian bawah. Oh, sering kencing sama kram perut bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke trimester kedua. Trimester kedua itu dimulai dari bulan keempat sampai bulan keenam. Keluhan apa saja yang Ibu rasakan pada trimester kedua? Itu sering timbul flek. Timbul flek, daerah mana biasanya kalau ada fleknya, Bu? Biasanya wajah, Oh, wajah, di daerah wajah. Lagi? pengen tidur. Oh, pengen tidur. Pengen tidur terus. Apakah itu aja, Bu, keluhan-keluhan di trimester kedua? Ya, Ya, sekarang lanjut ke trimester ketiga. Seperti saat ini, akhir-akhir ini Ibu itu sering merasakan apa, Bu? Keluhannya itu apa saja? itu sering susah tidur. Oh, malah kebalikan dari trimester kedua ya, Bu ya? Susah tidur. Terus? Kram perut, Oh, perutnya sering kram. Lagi, Bu? bengkak, Bengkak pada daerah? kaki. Bengkak daerah kaki. Apakah cuma ini, Bu? Yaitu tadi susah tidur, kram perut, bengkak daerah kaki. Apakah ada lagi, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, tindakan apa yang Ibu ambil, Bu? Apakah minum obat atau Ibu istirahat? Ya, dua-duanya. Oh, minum obat sama istirahat. Nah, di sini saya dan teman-teman saya mempunyai cara atau penanganan untuk mengurangi keluhan-keluhan ini atau meminimalisir keluhan ini tanpa menggunakan obat. Yuk, Ibu simak lebih lanjut penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samantha. Saya di sini akan menjelaskan tentang keluhan pada trimester pertama. Nah, mual muntah. Mual muntah di sini terjadi karena meningkatnya hormon estrogen dan juga progesteron yang menyebabkan saluran cerna menjadi melambat. Nah, untuk mengurangi rasa mual muntah di sini bisa dengan cara makan sedikit tapi sering, atau mengurangi makanan yang berbau-bau tajam, dan juga disarankan untuk memakan makanan yang gampang untuk dicerna seperti sayuran. Dan jika mual muntah di sini terjadi terus-menerus tanpa henti sehingga ibu tidak bisa memakan nutrisi sama sekali, ibu bisa melakukan konsultasi dengan bidan atau dokter. Nah, jika ibu mengalami kram perut bagian bawah, ibu bisa rileks dan tenang terlebih dahulu, lalu bergerak atau melakukan pergerakan yang pelan untuk menghilangkan kram perut yang mungkin terjadi akibat lambung yang bergas. Lalu ibu bisa mengompres bagian perut ibu yang kram menggunakan air yang hangat. Sering buang air kecil. Ketika ibu mengalami sering buang air kecil, ibu bisa mengurangi minum air pada malam hari
agar dapat mengurangi frekuensi berkemih pada malam hari, tetapi ibu tetap memenuhi kebutuhan cairan pada siang hari. Yang kedua, ibu bisa mengurangi atau menghindari minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi, serta minuman bersoda, karena minuman ini dapat meningkatkan frekuensi berkemih. Yang ketiga, ketika ibu berkemih atau buang air kecil, ibu bisa mencondongkan badan ke depan agar ibu benar-benar mengosongkan kantung kemih. Nah, yang terakhir, ibu dapat melakukan senam Kegel. Nah, senam ini dapat menguatkan otot-otot agar mengurangi atau bisa mengontrol frekuensi berkemih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan keluhan pada ibu hamil trimester kedua. Nah, biasanya pada trimester kedua ini dapat juga dirasakan pada trimester ketiga. Keluhannya itu apa saja? Di antaranya yang pertama yaitu ada flek hitam. Nah, yang kedua ada nyeri punggung, dan yang terakhir itu ada konstipasi. Flek hitam atau Chloasma gravidium atau juga disebut juga dengan melasma itu berasal dari bahasa Yunani yaitu melas yang berarti hitam dan mengacu pada kecoklatan. Melasma sering disebut juga dengan topeng kehamilan atau Chloasma gravidium itu tadi. Melasma ditandai dengan munculnya kecoklatan pada wajah atau warna hitam pada wajah. Nah, apa itu penyebabnya? Kenapa bisa terjadi melasma atau Chloasma gravidium? Nah, penyebabnya itu dapat terjadi karena pengaruh hormon kehamilan, yaitu progesteron dan estrogen yang menstimulasi melanosis atau sel yang menghasilkan pigmen warna pada kulit ibu hamil. Kemudian penanganannya dapat dilakukan yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, terutama makanan yang mengandung asam folat. Di antaranya yaitu sayuran yang berwarna hijau, roti yang terbuat dari gandum utuh, dan sereal yang terbuat dari gandum utuh juga. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan menghindari sinar matahari langsung, menggunakan baju atau topi, kacamata ketika berpergian. Nyeri punggung. Ketika ibu hamil memasuki usia kehamilan trimester kedua, biasanya akan menemukan permasalahan atau ketidaknyamanan yaitu nyeri punggung. Nah, kondisi ini tentunya sangat menghambat atau mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil, terutama ketika dalam posisi membungkuk, bangun dari tidur, mengangkat beban yang cukup berat, dan berdiri dari posisi duduk. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu dapat terjadi karena perubahan hormonal, kemudian pertumbuhan janin yang semakin membesar, dan aktivitas yang berlebihan sehingga memicu terjadinya peregangan pada punggung dan lemahnya otot abdomen yang menopang janin. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang pertama dapat dilakukan dengan mengompres air hangat atau air es. Caranya, basahi handuk dengan air hangat atau air es, kemudian tempelkan pada area punggung yang nyeri selama kurang lebih 20 menit. Nah, cara ini dapat dilakukan selama berkali-kali dalam sehari. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan exercise selama kehamilan. Exercise itu artinya olahraga. Nah, banyak ya diantaranya yoga, senam ibu hamil, dan gerakan-gerakan yang dapat mengurangi nyeri pada area punggung. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang berat dan menambah istirahat. Nah, tentunya aktivitas yang berat di sini dapat memicu bertambahnya rasa nyeri yang terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya adalah konstipasi. Nah, konstipasi itu sendiri adalah gangguan pencernaan berupa terhambatnya pengeluaran sisa makanan yang mengakibatkan ibu mengalami kesulitan dalam buang air besar. Nah, konstipasi ini nama lainnya sembelit.
Kemudian penyebabnya itu bisa dapat terjadi karena faktor hormonal, perubahan pola diet, pertumbuhan janin, kurangnya aktivitas ibu, dan riwayat posisi saat defekasi. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya itu dapat dilakukan yang pertama dengan mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, kentang, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, dengan rajin meminum air putih 6-8 gelas per harinya dan dapat melakukan olahraga secara rutin seperti jalan santai, jogging, atau senam, yoga ibu hamil, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Putri Wardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluhan trimester ketiga, yaitu ada bengkak kaki dan kram kaki. Kram kaki. Kram kaki merupakan keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil saat akan memasuki usia akhir kehamilan. Penyebabnya diperkirakan karena hormon kehamilan, kekurangan kalsium, kelelahan, tekanan rahim pada otot, kurang bergerak sehingga sirkulasi darah tidak lancar, gangguan aliran darah akibat pembuluh darah yang tertekan. Penanganan yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat bangun tidur, jari kaki ditegakkan sejajar dengan tumit untuk menghindari kram mendadak. Yang kedua, meningkatkan asupan kalsium seperti memakan aneka sayuran berdaun dan susu. Yang ketiga, meningkatkan asupan air putih. Yang keempat, melakukan senam ringan karena dapat memperlancar aliran darah dalam tubuh ibu hamil. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Selanjutnya ada bengkak kaki. Biasanya bengkak kaki muncul pada awal trimester ketiga dan sebagian ibu hamil mengalaminya pada trimester kedua kehamilan. Penyebabnya karena pengumpulan dan tertahannya cairan dalam jaringan tubuh karena peningkatan tekanan vena yang disebabkan oleh tekanan dari pembesaran uterus. Tak hanya itu, kurangnya aktivitas pada ibu hamil merupakan faktor utama penyebab bengkak. Penanganan yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggikan kaki bila duduk atau tidur. Yang kedua, memakai alas bersol datar atau flat shoes. Yang ketiga, menganjurkan minum 6-8 gelas per hari. Yang keempat, mengurangi aktivitas berdiri atau duduk yang terlalu lama. Yang kelima, yaitu dengan cara merendam kaki dengan air garam. Berikut merupakan tata cara merendam kaki dengan air garam. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Ada ember, air hangat, garam, serta handuk. Yang kedua, masukkan air hangat ke dalam ember, lalu tambahkan 3 sendok makan garam. Yang ketiga, jika kaki tampak kotor, cuci terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Yang keempat, masukkan dan rendam kaki selama 15 menit. Yang kelima, tutup ember dengan handuk untuk menjaga suhu. Yang keenam, setelah 15 menit,
Buka handuk, lalu angkat kaki, kemudian keringkan dengan handuk. Setelah itu, rapikan peralatan dan selesai. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu dan terima kasih atas bantuannya juga. Semoga bayinya sehat selalu, diberi kelancaran dalam proses persalinan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.